Berjumpa lagi dengan saya Ayu. Kali ini saya akan unboxing Circle K buat kalian yang udah pada kepo. Yuk ikutin terus saya sampai habis. Hai followers setia yang followan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu di acara rutin kita yaitu unboxing perusahaan. Kali ini saya akan unboxing Circle K. Siapa sih yang nggak tahu ya? Pasti udah pada sering dong nongkrong di Circle K. Nah sekarang saya sudah ditemenin oleh kakak DP. Kalau panggilannya sih Kak DP. Cuma supaya kita bisa lebih tahu nih dan lebih kenal lagi, kita langsung aja ngobrol sama Kak DP. Silahkan Kak DP. Halo, thank you Kak Ayu ya. Halo teman-teman, followers setia yang followan Bali. Kenalkan nama saya Gusti Putu Deviara Putra. Saya biasa disapa DP. Kebetulan saya di Circle K itu sebagai area training koordinator yang memang saat ini masuk di bagian divisi talent development, bagian dari HRD. Kita apa sih namanya ini rutinitas kita untuk dari followan Bali, jadi unboxing perusahaan. Oke. Kalau dulu kan biasanya barang-barang tuh yang di unboxing, sekarang perusahaan juga di unboxing dong. Oke. Biar teman-teman kita tuh tahu, pada tahu Circle K itu apa sih, terutama kalau misalnya mohon maaf di daerah mungkin yang belum ada Circle K ya. Jadi biar kalian juga semua paham yang pada nonton, jadi dan siapa tahu kalian berminat nantinya untuk join sama Circle K. Nah, mungkin boleh dong diceritain dulu ke kita nih Kak tentang company profile-nya atau sejarah singkatnya lah gitu. Pengen tahu dong kita Circle K itu sebenarnya dari mana sih awal mulanya, kemudian sekarang mungkin kira-kira dari mana aja. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang Circle K sendiri itu sebenarnya adalah salah satu perusahaan yang awal mulanya dari El Paso, Texas. Wah, Ya, jadi berarti luar Indonesia dong ya? Yes, betul. Internasional dong? Nah, kurang lebih gitu. Jadi kita adalah salah satu brand internasional di dunia retail. Dan Circle K sendiri itu ada di beberapa negara. Ya, dan kalau kita berbicara tentang Indonesia, di Circle K Indonesia sendiri itu kita pertama kali hadir di Indonesia itu tahun 1986. Wah, Ya, kita di Jakarta, kemudian akhirnya 10 tahun kemudian 1996 kita hadir di Bali. Ya. Senior berarti. Ya, jadi itu secara keseluruhan. Mungkin buat teman-teman yang belum, yang hanya tahu wah Circle K itu toko ya, gitu ya kan kita ada toko internasional yang memang asalnya dari El Paso, Texas. Kemudian kalau kita di Indonesia sendiri itu ada di beberapa daerah. Jadi kita ada di totalnya 7 kota besar sih, ya 7 kota besar. Kemudian salah satunya di Bali. Dan kalau jumlah toko secara global itu di angka 500-an. Wah, banyak sekali. Secara ya senior gitu kan ya. Oke, internasional loh teman-teman. Siapa sih yang nggak mau join dengan Circle K, buruan ya, siapin sih CV kalian. Kemudian kalau dari Circle K sendiri Kak, itu produknya apa aja kira-kira? Oke, kalau ya mungkin teman-teman yang belum pernah tahu Circle K ya pada umumnya kita adalah kalau kita Circle K itu disebut sebagai convenience store. Oke. Ya, jadi convenience store ini dalam hal ini kita adalah ingin disebut sebagai toko yang nyaman, di mana teman-teman mau cari kebutuhan yang ingin kebutuhan-kebutuhan yang pengen dikonsumsi dalam waktu itu hari tersebut itu ada gitu. Jadi maksudnya sehari-hari ya? Ya, kebutuhan sehari-hari, tapi lebih banyak ke snack dan minuman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan ada sesuatu yang baru juga nih dari Circle K. Oh, apa itu? Ya, jadi mungkin teman-teman hanya tahu Circle K itu seperti toko-toko gitu ya. Nah, tapi sekarang Circle K itu sudah memiliki beberapa konsep private brand. Jadi salah satunya kita ada yang namanya Circle K Corner. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman lihat nih ya, lihat di depan nih ada tampilannya, ada minuman, ada makanan. Ini adalah salah satu yang Iya, lagi. salah satunya ya. Iya, jadi Circle K itu sekarang punya yang namanya Circle K Corner, di mana kita bukan hanya jual produk-produk kayak snack dan minuman aja, tapi kita juga punya produk-produk yang saat ini diminati sama anak muda. Betul, anak muda sekarang ya boba-boba. Yes, boba, es kopi gitu ya. Kemudian ada hotdog juga. Iya. Gitu, ya. Jadi kurang lebih sekarang kita ada Circle K Corner namanya. Nah, kemudian selain ada Circle K Corner, kita juga ada yang namanya toko food store. Oke, jadi food store sendiri itu adalah konsep paling baru dari Circle K, di mana kita lebih menyasar segmen-segmen tempat tinggal sih sebenarnya ya. Jadi kita menjual juga produk-produk yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang
dalam hal ini makanan yang ready to eat lah istilahnya ya. Jadi dia tinggal dipanaskan aja juga bisa Ya, fresh food tuh fresh gitu ya, ya. kalau bisa seperti itu. Untuk apa sih namanya, ini tadi produknya ini sendiri, ini sudah baru banget ya atau mungkin udah berapa lama? Kalau corner sendiri itu kita udah jalan hampir setahun. Udah hampir setahun ya, berarti justru selama pandemi tahun lalu ya. Mungkin sebelum itu udah mulai jalan ya. Oke. Jadi buruan kawan yang pengen noki cantik tapi nggak mau keluar banyak. Yang datang juga loh. Yang datang jangan yang Oh iya, noki ganteng gitu banget ya. Kalau kebanyakan di sini kayaknya noki ganteng Ya. ya. Jadi Dan tadi kayaknya saya lihat juga ini lagi apa nggak mahal ya, maksudnya untuk Yes. terutama kayak mahasiswa itu oke lah masih bisa masuk ya dengan harganya terjangkau. betul sekali, keren. Kalau misalnya nih kak, kakak sendiri kalau boleh tahu nih di Circle K ya, ini karena kita juga apa ya, biar teman-teman juga tahu nih pasti pada minat dong caranya gimana juga apply ke sini, kemudian juga mungkin mereka yang belum pernah tahu cara apa ya bisa join dengan Circle K. Nah, tapi kita pengen tahu dulu nih kira-kira posisi apa aja sih yang ada di Circle K. Oke, kalau kita berbicara tentang Circle K secara umum, Circle K secara umum itu memang lebih didominasi tentang yang namanya, kalau kita sebutnya adalah Customer Service Representative atau biasa kita sebut dengan CSR. Jadi memang secara umum yang akan banyak dicari adalah CSR. Berarti yang paling banyak dicari. Betul, ya? yang paling banyak dicari. Dan mungkin saya bocorin sedikit informasi yang saya dapat. Ini saya dapat informasi dari yang paling terpercaya lah ya. Jadi kalau teman-teman berbicara tentang penyerapan tenaga kerja, ya itu kan ada, kalau saya dapat datanya itu ada 17 kategori. Ya, dari 17 kategori itu saya lihat penyerapan tenaga kerja terbanyak itu diambil oleh di nomor G itu adalah perdagangan eceran. Jadi dalam hal ini eceran. Jadi yang pertama itu adalah pertanian dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 29%. Kalau di retail atau perdagangan eceran itu 19%. Jadi peluang untuk kerja di retail itu besar sebenarnya. Betul. Karena memang kita lebih banyak kan seperti tadi saya bilang ya, kita punya toko lumayan banyak. Betul. Jadi itu adalah kesempatan untuk kerja sebagai CSR itu lebih besar sebenarnya untuk bisa mulai kerja. Keren sih. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau tuh mereka misalnya ada tertarik, kira-kira job desk mereka itu apa sih sebenarnya? Oke. Karena pasti nggak semua orang dong familiar dengan posisi itu. Oke. Secara umum pekerjaan mereka ya kita bilangnya sebagai tim toko ya. Tim toko ya tugasnya pertama otomatis bagaimana sih caranya membuat tampilan toko itu jadi menarik. Karena sekali lagi konsep yang kita ambil adalah convenience, kenyamanan. Jadi kita berharap ketika ada customer yang datang, kemudian ketika ada customer yang berbelanja itu mereka nyaman. Jadi tidak tokonya tidak kotor, tokonya bersih, kemudian mereka disapa dengan baik. Kemudian ya bagaimana bahwa customer itu mendapatkan informasi terkait dengan promo-promo dan sebagainya. Betul sekali, keren. Nah itu kalau misalnya tadi sebagai posisi CSR ya, CSR, customer service. Nah kemudian kalau benefitnya sendiri apa aja sih yang diterima oleh karyawan ini? Ya, kalau secara benefit itu pada umumnya sih tim toko kita akan dapat yang namanya gaji pokok ya, pasti gaji pokok. Kemudian mereka juga akan dapat yang namanya tunjangan bpjs ketenagakerjaan. Ya, karena kita orang yang taat sama peraturan pemerintah ya. Jadi mereka akan dapat. Cuman itu kembali lagi nanti akan disampaikan ketika untuk mau detailnya nanti akan disampaikan ketika mereka sudah lolos dalam proses-prosesnya. Karena untuk menjadi seorang CSR di Circle K prosesnya juga harus ada yang dilewati nih gitu. Jadi kurang lebih mereka pasti akan dapat gaji pokok, kemudian mereka juga akan mendapatkan tunjangan. Cuman yang untuk selama pandemi ini kita juga ada beberapa offering lah gitu ya. Tapi pernah nggak sih ada kak, kita mau nanya kayak ini kan sebagai CSR nih, ada nggak sih yang tiba-tiba mungkin baru beberapa hari atau beberapa minggu langsung migat gitu kan? Biasanya kan ada aja seperti itu kaget gitu, coba ya berdiri gitu kan? Ya kita nggak bisa mungkinin ya. Iya. Nah, hal tersebut pasti ada karena sekali lagi kadang-kadang ketika memulai kerja minatnya tuh gede gitu. Tetapi sudah mulai bekerja udah kayak aduh kok jadi capek ya gitu, habis itu kok tenaga saya kurang. Nah jadi ya kadang-kadang ya seperti itu sih faktor-faktor yang mungkin mereka
tiba-tiba langsung ngedrop gitu, jadi nggak langsung cabut gitu, ada aja sih kayak gitu. Tapi itu biasanya anak-anak yang kayak fresh graduate ya, memang belum pernah mungkin mengalami apa ya, belum ada pengalaman di dunia kerja. Iya, mereka Kayak gimana kerasnya gitu dunia kerja gitu ya. ya mungkin karena ini juga sih kebiasaan yang mereka lakukan sebelum waktu selama sekolah itu ya, mungkin sering menggampangkan pelajaran. Nah itu kan jadi efeknya nanti ke situ tuh. Betul banget. Nah, jadi mungkin yang lagi belajar tuh lagi belajar. Padahal nggak bisa loh ya, maksudnya di semua bidang ya saya rasa itu memang ada tingkatan kesulitannya masing-masing gitu. Jadi sama halnya mungkin kalau dilihat kayak tadi sebagai CSR cuma oh ya melayani customer doang terus ngurusin toko, tapi pasti ada juga tantangannya ya Kak ya. Tapi itu biasanya ada jenjang karir nggak sih Kak? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Ini mungkin juga beberapa orang yang merasa bahwa, aduh saya masa cuma di circle-nya cuma ada CSR aja sih. Emangnya nanti saya selama ini jadi CSR. Nah, kebetulan Circle K adalah salah satu perusahaan yang memberikan jenjang karir kepada setiap staffnya. Nah, jadi kita mulai dari yang level paling bawah dulu yaitu CSR atau tim toko. Nah, CSR itu nanti mereka jika memiliki kualifikasi yang baik setelah daftar proses, mereka akan memiliki kesempatan untuk naik ke yang namanya SLDP. SLDP itu adalah Leader Development Program. Jadi mereka akan menjadi kandidat untuk kepala toko. Wah. Jadi setelah itu lewat, mereka baru akan resmi jadi orang kepala toko. Setelah kepala toko mereka sudah selesaikan, kemudian mereka juga memiliki potensi. Kalau toko kan cuma handle satu toko aja nih. Betul. Nah, tapi kalau misalnya mereka ternyata punya kemampuan leadershipnya bagus, kita akan coba arahkan mereka untuk jadi ADP namanya. Area Development Program. Oke. Jadi mereka bukan hanya megang satu toko aja, tapi sekarang mereka megang area lebih lebar. Wah, keren Nah, banget. jadi akan terus tingkatannya seperti itu ke atas. Kalau dibilang, wah kenapa sih Circle-nya cuma buka CSR aja? Ya nggak usah berkecil hati, karena jujur kalau saya pribadi, saya memulai karir dari bawah banget, dari kasir juga. Wah, dari kasir juga ya. Saya walaupun bukan di Circle ya, tapi saya memulai karir dari kasir sampai bisa seperti ini. Dan bahkan kalau kita ngomong data yang real aja, atasan yang ada saat ini di situ itu mulai dari anak aku. Pasti. Bahkan seorang general manager itu bisa jadi dari tukang cuci piring, bisa jadi general manager gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih buat pilih kerjaan Yes. ya. Terutama pernah nggak sih dilemanya anak-anak sekarang itu kayak fresh graduate yang mungkin saya tuh tamatan S1 gitu. Masa saya jadi ini, saya maunya jadi ini gitu. Jadi dia benar-benar sakit gitu. Pokoknya harus bisa posisi ini, gaji sekian gitu. Dan kita bertahun-tahun gitu kan, apa kabar gitu kan. Nah itu sih kembali lagi ya, ego sih memang. Namanya juga orang yang baru tamat gitu ya. Jadi itu memang nggak bisa dipungkiri sih. Setiap orang pasti akan memiliki ego, tapi akan ada turning point mereka untuk jadi, wah ternyata saya harus berdamai dengan diri saya nggak bisa sombong untuk mencapai posisi tertentu. Ya apalagi kalau kita ngomong sebuah posisi tertentu yang seperti tadi saya bilang. Siapa sih nggak pengen jadi general manager? Siapa sih nggak pengen jadi direktur? Bener kan? Betul Nah, banget. tetapi kembali lagi peluang untuk dapat ke situ berapa banyak sih? Benar. Nah, tetapi kalau saya bilang tadi data yang saya bilang, CSR itu pasti akan banyak rekrutannya. Minimal kalau kalian memulai kerja, boleh kok memulai dari level paling bawah dulu. Benar. Gak ada yang salah. Bener Tapi kan? memang harus dapat basicnya. Betul. Kalaupun memang apa ya bisa di posisi tertentu, entah itu karena bantuan atau apa kita nggak tahu ya. Yes. Tapi once dia misalnya ada case tertentu, ada kasus-kasus yang mungkin cukup berat buat dia, akhirnya dia tidak bisa menangani karena dia nggak tahu basicnya sebenarnya. Betul. Nggak tahu dari mulanya dari awal kayak gimana. Pepatah Jerman bilang pengalaman adalah tenaga hidup. Oke, tak pikir mau pakai bahasa Jawa, saya nggak mau dengerin ini. Tolong aja artinya gitu. Oke, keren sekali. Tapi balik ke Circle K sendiri Kak, jadi selama pandemi kira-kira ada dampak juga nggak dari Circle K akibat pandemi ini? Oke, kalau kita bilang dampak, bohong kalau saya bilang ada. Betul. Pasti ada. Semua perusahaan saat ini sedang ada terkena dampak. Tetapi kembali lagi kita mengusahakan yang terbaik untuk tim kita. Jadi kita tetap mempekerjakan teman-teman yang bekerja saat ini sebaik mungkin, dan kita tetap memberikan untuk saat ini value-nya tetap. Itu value-nya tetap. Jadi
Ya mungkin ada beberapa yang kena imbas yang kita memang harus Betul. istirahatkan sementara waktu, tapi kita akan berikan kesempatan untuk mereka kembali lagi. Tapi itu biasanya juga di area-area tertentu sih ya, Yes, kayak gitu. Karena kayak di Bali ini kan ada area-area yang memang tadinya rame karena wisatawan gitu Iya. kan, tapi sekarang kan lagi sepi gitu. Jadi sebenarnya makanya saya bilang buat kawan-kawan juga yang lagi nonton, jadi jangan pernah berkecil hati karena itu nggak cuma kalian aja yang mengalami ini ya, Yes. hampir semua orang di seluruh dunia itu juga kena dampaknya gitu. Jadi yang penting tetap semangat gitu. Nah, Kak, sekarang dari tadi kan udah soal perusahaan, ya produk-produknya juga. Nah, kita juga kepo dong sama perjalanan karirnya si Kak DB. Apalagi tadi dengar-dengar juga dari kasir. Apakah mungkin dari lulus sekolah atau kuliah langsung kerja sebagai kasir atau gimana? Ini secara personal ya berarti ya. Oke, Betul. kalau secara personal saya memang mulai karir itu sebagai kasir. Kasirnya tapi bukan di Circle K. Saya mulai karir itu di kasir salah satu distribution outlet. Oh, Oke, jadi saya kerja di distribution outlet, kemudian tuh dalam kondisi sedang kuliah. sudah kuliah. Ya, jadi itulah pertama kali saya mendapatkan penghasilan yang memang ternyata kalau dulu minta sama orang tua itu enak ya. Iya. Mau minta handphone, minta Bener-bener. ini, wah enak banget. Tapi nangis-nangis kamu pakai cewek. Dan ternyata proses itu nggak semudah yang kita bayangkan. Bener banget. Nilai yang saya dapatkan pertama kali juga lumayan sih, lumayan besar, lumayan kecil. Oh, Ya, tetapi itu adalah basic yang bagus untuk saya. Kenapa? Dengan dapat nominal yang kecil, dalam hal ini saya diuji untuk bisa mengelola. Gimana caranya saya bisa tetap running dengan baik dengan apa yang saya punya sekarang? Gimana saya caranya bisa tetap memberikan ke orang-orang yang memerlukan dengan nilai yang saya punya? Itu mulai pertama. Jadi dari situ belajar, kemudian dapat kesempatan untuk bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di dunia obat. Nah, itu juga udah sampai level tertinggi juga, lumayan udah dapat pengalamannya banyak. Kemudian harus Anjlok lagi. Anjlok Nggak lagi. semudah itu ya ternyata, Iya. walaupun udah dapat kerja gitu ya, tapi mempertahankannya justru betul. susah ya. Itu ya karena kembali lagi perusahaan kita kan nggak pernah tahu ya. Betul. Kalau kitanya sendiri nggak mau memperjuangkan perusahaan, ya perusahaannya juga akan jadi sesuatu nantinya. Nah akhirnya ternyata peluangnya terbuka, saya mulai di Circle K. Nah ternyata tahu udah masuk ke Circle K, tahapan yang saya harus lewati itu lumayan panjang karena saya dituntut untuk bisa jadi anak pokok dulu. Oke. Jadi- Nah, pokoknya tuh maksudnya jadi CS ya. Oh, oke. Jadi untuk saya masuk ke Circle K itu dituntut untuk bisa jadi seorang CSR. Gimana sih caranya CSR melakukan aktivitas kebersihan, ngepel, dapur? Berarti bisa dibilang waktu itu jadi downgrade gitu ya? Betul. Itu jadi udah posisi pernah tinggi, mulai lagi. Nah itu kemudian habis itu gimana sih caranya ngasih? Nah kemudian baru dari situ mulai jadi seorang trainer yang ngasih. Gimana sih caranya kalian bisa jadi seorang CSR yang baik? Gimana sih caranya bekerja di Circle K dengan SOP yang benar? Karena sekali lagi ya, orang pintar kerja itu banyak, Betul. tapi belum tentu bisa menjalankan SOP dengan baik. Betul banget. Ya, jadi itu kembali lagi kita arahkan ke sana dia. Sekali lagi ya, bukannya kita sok-sokan sesuai dengan SOP, tapi sekali lagi dengan kita bekerja sesuai dengan SOP, itu artinya nanti kita akan bisa bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Betul. Gitu. Jadi sampai di level ini perjuangannya panjang. Perjuangannya panjang dan syukur saat ini sudah diberikan kepercayaan sampai di sini ya saya nggak mau membuang kesempatan. Makanya perusahaan juga kasih kesempatan untuk saya menyampaikan ini di podcastnya. Pastinya dong yang ngomong di sini bukan orang sembarangan gitu kan ya. Tapi keren banget. Tapi kan Devi dulu waktu kuliah atau mungkin setelah lulus kuliah lah, ketika melamar kerjaan itu pernah nggak sih ngalamin ditolak kemana-mana gitu? Padahal udah coba berkali-kali. Sering ya, Sering. seberapa sering kira-kira nih biar buat teman-teman yang sekarang pada baper karena nggak diterima atau macam-macam panggil interview biar terinspirasi. Iya, jadi saya basicnya sebenarnya background pendidikan saya itu IT ya. IT, oke. Oke, ini jadi sebenarnya banting setir banget ya. Nah, ini kan lumayan banyak ya. Banyak yang bilang, "Kok saya ini
tamatan pendidikan A harus kerjanya di A. Betul. Saya pendidikan B harus di B. Nah, saya orang IT, otomatis saya seperti saya bilang tadi, saya pengen kerja di dunia IT yang memang kayak IT support atau misalnya programmer dan sebagainya. Walaupun saya memang memiliki pengalaman bekerja di programming ya gitu. Tapi ternyata memang apa yang saya miliki atau kemampuan yang saya miliki itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sama perusahaan. Makanya jangankan interview, dipanggil juga enggak. Dan lucunya adalah malah perusahaan-perusahaan yang bukan perusahaan IT yang panggil saya. Nah jadi kalau teman-teman saat ini masih kayak, aduh saya pokoknya harus kerja sesuai dengan diri saya. Kalau dapat syukur, tapi kalau enggak apa-apa. Coba peluang yang lain karena mungkin secara pendidikan nggak sama, tetapi kami punya skill. Betul. Karena yang dinilai sama perusahaan adalah skillnya. Benar. Makanya kalau mungkin buat teman-teman yang masih sekolah atau kuliah, penting banget ngikutin yang namanya kegiatan organisasi. Kenapa? Karena di kegiatan organisasi di situ kalian akan belajar gimana sih caranya kita bekerja sama dengan orang lain. Kemudian gimana sih caranya kita menyelesaikan satu masalah? Karena itu akan terpakai banget ketika kerja. Banget. Ya, dan itu juga yang bikin kita nggak akan baperan ketika kita terima kerja. Karena otomatis kita akan tahu nih, oh ternyata selain saya jago di pendidikan saya, di secara organisasi saya tuh punya skill di sini loh. Misalnya contoh, saya punya skill negosiasi nih dengan sponsor-sponsor. Mungkin bisa lah saya masuk ke salah satu bagian, misalnya MD atau apa gitu, bisa. Ya, kembali lagi itu tergantung di kalian gimana cara explore skill gitu aja. Tapi kalau dilihat dari setelah kita bercakap-cakap mungkin kram, tidak terlihat seperti anak IT. Saya sudah jadi trainer di situ 3 tahun. Jadi saya lihat di situ trainernya dapat, salesnya juga dapat ya. Ini bapak jadi saya langsung. Tapi keren banget, itulah yang sekarang tuh jadi mungkin tantangan juga buat anak muda sekarang ya, karena mereka itu takut banget untuk memulai hal baru. Yes. Jadi kayak misalnya mereka background pendidikannya apa, kemudian ada aja lowongan ini di mana-mana, jadi mereka takut. Tapi aku nggak punya kemampuan di sini, padahal itu kalau menurut kakak ya Kak DP, apakah pendapat atau tidak? Padahal kalau menurut saya ya, yang dinilai perusahaan dulu itu kalau dia memang PSBB dan belum pernah ada pengalaman, pertama motivasi dia waktu di interview, kemudian juga dari etika pastinya, dan skill itu sebenarnya bisa dipelajari. Iya, betul sekali. Jadi pada saat itu ini belajar benar-benar gitu ya nggak sih Kak? Betul. Memang dunia kerja itu adalah tempat belajar yang sesungguhnya. Makanya dibilang kalau habis wisuda pasti kan welcome to the real life. Iya. Di sini benar-benar belajar lagi. Gitu. Benar-benar. Kalau sesuai dengan pendidikan ya bagus karena kalian udah punya basicnya. Tapi kalau memang harus belajar nol lagi untuk skillnya itu benar-benar. Nah kalau dulu mungkin benar kalau misalnya masih kuliah sekolah, oke coba-coba sambilan kerja nggak cocok keluar ya udah. Toh kuliah ada yang bayarin, jajan ada yang kasih gitu nggak rugi lah. Sekarang berpikir, terutama pandemi ini kan ya Kak ya gitu. Tapi menurut kakak gimana anak-anak sekarang yang memang mungkin mereka kurang ya di mental, maksudnya mereka gampang sekali kayak menyerah gitu. Jadi kayak apa ya, kayak itu tadi nggak dipanggil interview, misalnya gagal 1 kali 2 kali mereka udah langsung drop atau udah kira-kira mungkin Kak DP punya tips dan trik dan pesan sama mereka. Seandainya kalian udah berusaha banget nih, kalian udah berusaha banget untuk lamar dan sebagainya, tapi kalau misalnya memang seandainya tidak ada peluang, kalian menciptakan peluang. Kenapa? Karena sekali lagi kadang-kadang manusia ya, kalau kita manusia itu akan keluar sifat aslinya ketika dia dalam masalah. Iya benar. Jadi kalau sudah dalam masalah, sifat aslinya akan kelihatan. Misalnya, ya sifat aslinya adalah survive. Dia akan berusaha gimana caranya saya bisa dapat pendapatan. Betul banget. Ya, itu adalah tipikal manusia ya. Jadi kalau misalnya memang nggak punya, wah saya udah berusaha nih untuk melamar, tapi masih belum ada panggilan, ya udah coba usaha dulu, jualan online atau kerja sama teman, atau misalnya punya kemampuan dalam hal ini yang lagi booming sekarang ya, dalam hal apa namanya multimedia, misalnya seperti buat konten dan sebagainya, dicoba dulu. Siapa tahu ternyata ada di situ ya potensinya banget ya.
saya jujur di Circle K, saya dulu interview kebetulan sebelum nunggu panggilan di Circle K buat konten. Oh ya? Nah, salah satu pertanyaan yang diberikan kepada saya waktu saya interview, kamu kan sekian lama nih diem, ngapain? Untung produktif. Nah, saya bilang saya buat konten. Saya boleh tahu dong kontennya seperti apa, dan konten saya memang ngomong ya buat yang podcast ini. Jadi ya udah saya puterin aja podcast yang saya buat. Jadi memang kemampuan berbicaranya sudah ada. Nah, itu jadi poin plus. Makanya sekali lagi, kalau kalian belum dapat panggilan, siapkan diri kalian. Skill kalian tuh ada, jadi jangan diem deh, produktif, berusaha. Setidaknya walaupun nganggurnya tuh nganggur produktif. Iya, walaupun nggak ada duit dulu, yang penting ada hasil kerja. Betul, jangan sampai benar-benar kalian itu cuma game aja kayak main game doang di rumah gak jelas gitu kan ya. Banyak hal yang masih bisa kalian lakukan sebenarnya. Kayak mungkin dari hobi ya. Betul. Gitu. Kalian hobinya apa? Kalian tuh bisa menghasilkan duit siapa tahu gitu. Iseng-iseng sekarang banyak banget sosial media tinggal upload gratis gitu kan. Ada yang lagi rich syukur gitu. Kalau sosial media, Betul. belajar juga. Gitu. Gak mungkin orang upload langsung jual-jualan nggak? Iya, benar. Ada tekniknya. Nah, kalau kalian mau belajar, bisa dipelajari. Skill baru. Keren banget kak. Iya, aku malah perlu belajar. Saya mau dong training. Waduh. Kita terjadi Circle K ya. Oke, keren banget kak. Dari tadi kita juga udah udah nggak berasa ya, kayaknya cukup lama udah gitu. Semoga juga sharingnya ini bermanfaat. Terima kasih juga udah sharing dan udah memperkenalkan Circle K juga ke teman-teman kita. Nah, harapan kita sih semoga yang bermanfaat buat mereka semua dan bisa membangun lagi lah terinspirasi dari KDP dan membangun lagi semangat mereka, motivasi mereka. Jadi yang udah nggak perlu galau-galau lagi, yang penting tetap usaha aja. Galau boleh, sedih boleh, tapi jangan lama-lama. Wajar. Betul, wajar gitu. Jangan lama-lama sampai terpuruk diem gitu. Udah diem aja di rumah. Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Oke, terima kasih KDP untuk sharingnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan